Perkenalkan, kami dari kelompok F. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai accounting for pension and post-retirement benefit. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, di sini kami ada 9 orang. Yang pertama ada Hilwa dengan NPM akhir 298, ada Brian dengan NPM akhir 308, kemudian ada Berlian 160, kemudian ada Ilja dengan NPM akhir 130, kemudian ada Nur Sabrina dengan NPM akhir 024, kemudian ada Lucia dengan NPM akhir 139, kemudian ada Marisa Juliani NPM akhir 176, kemudian ada Natasha Eka NPM akhir 033, kemudian yang terakhir ada Naura Aja dengan NPM akhir 269. Pension Peril, United Utilities, and Mark and Spencer. United Utilities mengambil langkah untuk membuat skema pensiun defined benefit atau imbalan pasti mereka menjadi kurang menguntungkan bagi karyawan. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memotong biaya atau cut cost sebagai respon terhadap rezim regulasi yang lebih ketat yang mereka hadapi. Secara spesifik, perusahaan mengubah persyaratan skema pensiun mereka dengan cara pertama, meningkatkan kontribusi yang harus dibayarkan oleh anggota atau karyawan. Yang kedua, meningkatkan usia pensiun. Yang ketiga, membatasi kenaikan gaji yang dapat diperhitungkan untuk pensiun. Selanjutnya, Mark and Spencer meningkatkan kontribusi ke program pensiunnya sebesar 800 juta euro untuk mengatasi defisit atau kekurangan aset relatif terhadap kewajiban pensiun. Namun tidak seperti perusahaan lain, mereka tidak menutup skema defined benefit tersebut bagi anggota yang ada. Perusahaan ini mengalami perubahan signifikan dari melaporkan defisit pensiun bersih pada 2008 menjadi melaporkan surplus pensiun pada tahun 2019. Nah, lalu di sini kita akan membahas tentang pension plan accounting, yang dimana pension plan accounting adalah bagian dari akuntansi keuangan yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan kewajiban, aset, serta beban terkait program pensiun yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menunjukkan kewajiban perusahaan terhadap karyawan di masa pensiun, mengukur dan melaporkan beban pensiun tahunan dalam laporan laba rugi, mengungkapkan aset dan liabilitas yang timbul dari program pensiun dalam neraca. Nah, lalu di sini juga aku akan menjelaskan tentang definisi contribution plan and definisi benefit plan, yang dimana definite contribution plan itu adalah dalam program ini perusahaan hanya menetapkan besarnya kontribusi atau iuran yang akan dibayarkan ke rekening pensiun karyawan setiap periodenya. Manfaat pensiun yang diterima karyawan tergantung pada hasil investasi dana tersebut. Lalu contohnya itu perusahaan menyetor 10% dari gaji karyawan ke rekening pensiun tiap bulan. Setelah itu, hasil investasi itu tergantung pasar. Nah, di sini juga sudah saya sediakan contoh dari jurnalnya. Lalu kita masuk ke definisi benefit plan. Dalam program ini, perusahaan itu menjamin jumlah manfaat pensiun tertentu bagi karyawan, misalnya berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Perusahaan itu menanggung resiko aktuaria dan investasinya. Ciri-ciri utamanya, manfaat pensiun itu dijanjikan di muka, misalnya 2% dari gaji terakhir dan tahun kerja. Lalu perusahaan juga harus memperkirakan kewajiban massal yang menggunakan perhitungan aktuaria, dan akuntansinya itu lebih kompleks, melibatkan estimasi dan asumsi jangka panjang, umur hidup, tingkat diskonto, dan kenaikan gaji, investasi, dan lain-lain. Dan juga risiko investasi dan ditanggung oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Permasalahan yang berkaitan dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun tersebut sesuai untuk kelompok karyawan yang ditanggung. Nah, arti aktuaris sendiri adalah individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk memperkirakan probabilitas peristiwa masa depan dan dampak finansialnya. Industri asuransi mempekerjakan aktuaris untuk menilai resiko dan memberikan nasihat tentang penetapan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Perusahaan sangat bergantung pada aktuaris
untuk membantu mengembangkan, menerapkan, dan mendanai dana pensiun. Aktuari sendiri membuat prediksi yang disebut asumsi aktuaria tentang tingkat mortalitas, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji di masa mendatang, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang memengaruhi laporan keuangan, seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk layanan program, dan biaya amandemen program. Singkatnya, akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti sangat bergantung pada informasi dan pengukuran yang diberikan oleh aktuaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang measures of the liability atau pengukuran kewajiban pensiun. Dalam akuntansi untuk rencana pensiun perusahaan, terdapat dua pertanyaan utama. Yang pertama, berapa besar kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan? Dan yang kedua, berapa beban pensiun yang harus diakui untuk periode tertentu. Nah, kebanyakan orang sepakat bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tertunda yang dimilikinya kepada karyawan atas jasa mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Mengukur kewajiban tersebut tidaklah mudah karena ada cara alternatif untuk mengukurnya. Nah, di sini ada alternative approach atau pendekatan alternatif. Terdapat 3 cara utama dalam mengukur kewajiban pensiun. Yang pertama dengan cara vested benefit obligation. Nah, pengukuran ini hanya memperhitungkan manfaat pensiun yang sudah menjadi hak karyawan atau vested, artinya manfaat yang akan diterima karyawan meskipun mereka tidak lagi bekerja di perusahaan. Perhitungannya menggunakan gaji saat ini. Lalu yang kedua ada accumulated benefit obligation atau ABO. Pendekatan ini mencakup manfaat baik yang sudah vested maupun yang belum vested dengan dasar perhitungan tetap menggunakan gaji saat ini. Jadi ABO memperhitungkan seluruh masa kerja karyawan hingga saat ini, tetapi belum memperhitungkan kenaikan gaji di masa depan. Lalu yang kedua ada defined benefit obligation. Pendekatan ini digunakan oleh IASB atau International Accounting Standards Board dan dianggap paling komprehensif. DPO menghitung nilai kini dari seluruh pembayaran manfaat masa depan, mencakup baik manfaat vested maupun non-vested, menggunakan proyeksi gaji di masa depan. Karena gaji masa depan diperkirakan lebih tinggi daripada gaji saat ini, maka DBO menghasilkan nilai kewajiban terbesar dibandingkan dua metode sebelumnya. Selanjutnya ada net defined benefit obligation asset atau kewajiban atau aset pensiun bersih. Kewajiban manfaat pasti bersih atau net defined benefit obligation merupakan selisih antara kewajiban manfaat pasti dan nilai wajar aset suatu aset program pensiun. Nah, rumusnya ada net defined benefit obligation sama dengan defined benefit obligation dikurangi fair value of plan asset. Nantinya jika hasilnya positif, maka perusahaan memiliki defisit yaitu liability. Tapi jika hasilnya negatif, maka perusahaan memiliki surplus atau dalam asetnya. Materi selanjutnya yaitu pelaporan perubahan dalam kewajiban manfaat pasti atau aset. Nah, di mana IASB ini menetapkan bahwa seluruh perubahan dalam aset dan kewajiban program imbalan pasti yang terjadi pada periode berjalan itu diakui sebagai penghasilan komprehensif. Dan IASB juga menetapkan bahwa perusahaan itu harus melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen pada saat aset dan liabilitas pensiun dalam suatu bagian itu berbeda pada laporan penghasilan komprehensif, di mana hal ini tuh bergantung pada kondisinya. Di masa lalu,
perusahaan itu seringkali hanya melaporkan satu angka beban pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan segmentasi tambahan atas perubahan liabilitas pensiun, termasuk komponen biaya pensiun, itu memberikan transparansi tambahan mengenai sifat biaya-biaya ini. Nah, ketiga komponen tersebut itu yang pertama ada biaya jasa. Jadi biaya jasa ini dapat berupa biaya jasa kini atau biaya jasa lalu, di mana biasa jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa kewajiban pada periode berjalan. Sedangkan biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan pada periode sebelumnya. Nah, umumnya ini tuh akibat amandemen program. Misalnya itu seperti perubahan program. Jadi untuk komponen biaya jasa ini itu dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasional laporan laba rugi dan tentu saja memengaruhi laba bersih. Lalu komponen yang kedua yaitu ada bunga bersih, di mana bunga bersih ini dihitung dengan mengkalikan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti pada imbalan pasti dan aset program. Jika program memiliki kewajiban imbalan pasti bersih pada akhir periode, maka perusahaan juga melaporkan beban bunga. Begitupun dengan sebaliknya, jika memiliki aset imbalan pasti bersih, maka perusahaan melaporkan pendapatan bunga. Dan untuk komponen yang ketiga yaitu ada pengukuran ulang, di mana pengukuran ulang adalah keuntungan dan kerugian terkait kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuaria lainnya, dan juga keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program. Nah, komponen ini dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI setelah pajak. Keuntungan atau kerugian pengukuran ulang ini oleh karena itu akan memengaruhi pendapatan komprehensif tetapi tidak memengaruhi laba bersih. Nah, di sini ada ilustrasi pelaporan perubahan kewajiban pensiun atau aset. Jadi di sini service cost dan juga net interest itu akan dicatat di dalam net income, sedangkan pengukuran ulang itu akan dicatat di other comprehensive income atau di OCI. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan di slide sebelumnya terkait ilustrasi. Di sini biaya jasa dan bunga bersih itu dilaporkan dalam laba bersih. Penentuan masing-masing komponen tersebut itu akan dibahas pada bagian yang saya jelaskan di slide ini. Yang pertama yaitu ada biaya layanan. Untuk menentukan biaya layanan berjalan dan peningkatan terkait dalam kewajiban manfaat, itu perusahaan harus melakukan 3 step. Yang pertama yaitu menerapkan metode penilaian aktuaria. Yang kedua yaitu menetapkan manfaat berdasarkan periode layanan. Dan yang ketiga yaitu membuat asumsi aktuaria. Lalu selanjutnya itu ada terkait bunga bersih. Dalam menghitung bunga bersih, perusahaan itu mengasumsikan bahwa tingkat diskonto, kewajiban manfaat pasti bersih, dan aset pensiun itu adalah tingkat berdasarkan imbal hasil obligasi berkualitas tinggi. Nah, diskonto ini ditentukan di awal tahun dengan jangka waktu yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan, di mana bunga bersih ini kemudian dihitung seperti yang ditunjukkan dalam persamaan yang ada di tabel. Di situ bunga bersih adalah kewajiban manfaat pasti yang dikalikan dengan tingkat diskonto, dikalikan lagi dengan aset rencana atau tingkat diskonto. Jadi dengan kata lain, bunga bersih itu ditentukan dengan cara mengalikan kewajiban manfaat pasti bersih atau aset dengan tingkat diskonto. Nah, untuk materi selanjutnya adalah plan asset dan actual return. Nah, plan asset ini adalah investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau efek lainnya, dan juga real estate. Kemudian dalam plan asset ini dilampirkan dengan nilai wajar atau fair value. Kemudian kontribusi pemberi kerja dan imbalan aktual dari aset program pensiun menambah nilai aset program pensiun. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.300.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, selama tahun 2019, Hasbro memasukkan dana sebesar 300.000 ke dalam program dan membayarkan manfaat pensiun sebesar 250.000. Kemudian, imbalan aktual dari aset program tahun ini adalah 210.000. Kemudian kita diminta untuk menghitung aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga menghitung imbalan aktual yang diterima oleh Hasbro SA ini. Kemudian untuk
yang pertama yaitu untuk mencari aset program pensiun pada 31 Desember 2019 dicari dengan plan aset tanggal 1 Januari 2019 yaitu sebesar 4.200.000 ditambah dengan contribution Hasbro to plan sebesar 300.000, kemudian ditambah lagi dengan actual returnnya sebesar 210.000, kemudian dikurang dengan benefit pay to employees sebesar 250.000, sehingga hasil akhirnya yang menjadi plan aset di tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.460.000. Kemudian untuk mencari imbalan aktual dicari dengan plan aset tanggal 1 Januari 2019 itu sebesar 4.200.000 dikurang dengan plan aset tanggal 1 Januari 2019 juga dengan nominal yang sama sehingga menjadi 0, kemudian ditambah dengan increase in fair value of plan asset sebesar 260.000 yang kita cari. Kemudian di sini ada juga deduknya sebesar deduknya yaitu contribution to plan sebesar 300.000, kemudian ada add atau penambahnya yaitu benefit payments to employees sebesar 250.000, sehingga penambahnya 250.000, pengurangnya 300.000, 250.000 dikurang 300.000 menjadi minus 50.000, kemudian sehingga hasil ini akan mengurangi nominal yang kita cari sebelumnya, sehingga diketahui atau didapat actual return di akhir yaitu 260.000 dikurang dengan 50.000 yaitu 210.000. Nah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai using a pension worksheet. Jadi, using a pension worksheet ini adalah menggunakan lembar kerja pensiun. Jadi perusahaan ini sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun. Perhitungan dasar beban pensiun ini menggunakan dua komponen dalam melakukan perhitungan mengenai dasar beban pensiun, yaitu yang pertama ada biaya jasa dan hasil bersih. Nah, memahami apa itu kertas kerja. Jadi kertas kerja ini adalah sebuah alat kerja. Kertas kerja bukan catatan akuntansi permanen, bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Kertas kerja hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format dasar kertas kerja pensiun. Nah, saya akan menjelaskan dua kolom. Yang pertama general journal entries, di mana kolom ini digunakan untuk mencatat entry yang akan dimasukkan ke buku besar formal. Yang kedua, memory column. Kolom ini memelihara saldo kewajiban manfaat pasti atau benefit obligasi dan aset rencana atau biasa disebut dengan plan aset. Nah, aset atau liabilitas pensiun ini perbedaan antara kewajiban manfaat pasti dan aset rencana. Menentukan apakah perusahaan memiliki liabilitas pensiun jika kewajiban lebih besar atau aset pensiun jika kewajiban lebih kecil. Nah, pencatatan transaksi ini pada lembar kerja, saldo awal dimasukkan diikuti dengan pencatatan transaksi pensiun menggunakan debit dan kredit, di mana total debit harus sama dengan total kredit. Saldo akhirnya di kolom liabilitas atau aset atau liabilitas pensiun harus sama dengan saldo bersih di catatan memo. Di sini saya akan menjelaskan past service cost. Past service cost adalah perubahan nilai kini present value dari dividend benefit obligation atau kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen rencana pensiun atau plan amendment atau curtailment. Menurut International Accounting Standard Board (IASB), past service costing diakui sebagai beban dalam periode terjadinya amandemen atau curtailment. Karena biaya ini berhubungan langsung dengan pekerjaan, mereka dilaporkan dalam operating section dari laporan laba rugi komprehensif dan
dan memengaruhi net income atau laba bersih. Contohnya terdapat pada pembiayaan pensiun pada karyawan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pengukuran kembali. Alasan atas pelaporan ini adalah bahwa sifat prediktif dari pengukuran kembali sangat berbeda dibandingkan dengan dua komponen biaya imbalan pensiun lainnya, beban jasa atau service cost dan beban bunga atau net interest. Pengukuran kembali umumnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian atas aset program, dan yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti. Yang pertama, keuntungan dan kerugian atas aset disebut sebagai asset gains and loss, merupakan selisih antara hasil aktual atas aset program dan pendapatan bunga yang dihitung dalam penentuan pendapatan bunga tersebut. Keuntungan aset terjadi ketika hasil aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi ketika hasil aktual lebih rendah dari pendapatan bunga. Lalu yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian atas kewajiban disebut liability gains and loss. Dalam mengestimasi kewajiban imbalan pasti atau liabilitas, aktuaris membuat asumsi atas pos-pos seperti tingkat moralitas, tingkat pensiun, tingkat pergantian karyawan, tingkat disabilitas, dan kenaikan gaji. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini memengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Jarang sekali hasil aktual persis sama dengan prediksi aktuaria. Keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban imbalan pasti ini disebut liability gains and loss. Selanjutnya ada perhitungan aset atau liabilitas pensiun. Jadi ada komponen utama yang dipertimbangkan, meliputi yang pertama yaitu nilai kini kewajiban imbalan pasti atau DPO berdasarkan penilaian aktuaria. Yang kedua yaitu nilai wajar aset program pensiun, dan yang ketiga akumulasi keuntungan atau kerugian yang diakui dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Dan yang keempat yaitu selisih antara kewajiban dan aset atau liabilitas neto atau aset pensiun bersih. Selanjutnya yaitu jurnal penutup dan penyajian setelah semua penyesuaian dicatat pada worksheet. Prinsip dari penyajian yang digunakan yaitu yang pertama, pengakuan beban pensiun dalam laba rugi komponen yang terkait dengan operasi berjalan, misalnya biaya jasa dan biaya bunga atau net interest, diakui dalam beban pensiun pada laporan laba rugi. Yang kedua, pengukuran kembali atau remeasurements, yaitu keuntungan dan kerugian atas aset program dan keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti diakui dalam Other Comprehensive Income atau OCI, bukan dalam laba rugi. OCI yang berkaitan diakumulasikan dalam Accumulated Other Comprehensive Income dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu penyajian aset atau liabilitas pensiun di laporan posisi keuangan. Jumlah yang dilaporkan untuk aset atau liabilitas pensiun adalah jumlah bersih dari aset program atau nilai wajar, dan kewajiban imbalan pasti atau DPO setelah memperhitungkan semua penyesuaian dan kontribusi. Lalu keuntungan dan kerugian. Pengukuran kembali terkait kewajiban imbalan pasti dicatat saat terjadi gain atau loss approach. Entry untuk mencatat kerugian liabilitas ini adalah Other Comprehensive Income atau gain on loss liability for pensions. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, beban pensiun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beban pensiun, biaya jasa, dan bunga bersih mempengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba, operasi, dan bunga bersih dalam bagian terpisah
yang terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian pengukuran ulang. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain, tetapi bukan laba bersih. Komponen pendapatan komprehensif lain itu harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Yang pertama, pendekatan dua pernyataan. Yang kedua, pendekatan satu pernyataan, laporan penghasilan komprehensif kombinasi. Apapun format yang digunakan, laba bersih harus ditambahkan ke laba komprehensif lain untuk mendapatkan laba komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengakuan status pendanaan itu dari program pensiun. Perusahaan harus mencatat status kelebihan dana aset pensiun atau kekurangan dana, liabilitas pensiun dari program pensiun manfaat pasti dalam laporan posisi keuangan mereka. Status kelebihan dana atau kekurangan dana diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban manfaat pasti. Lalu untuk klasifikasi aset program pensiun atau liabilitas program pensiun. Selisih nilai wajar aset program atas kewajiban manfaat pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Alasan klasifikasi tidak lancar adalah karena aset program pensiun dibatasi. Artinya, aset-aset ini digunakan untuk mendanai kewajiban manfaat pasti, sehingga klasifikasi tidak lancar akan sesuai. Selanjutnya adalah agregasi program pensiun. Beberapa perusahaan memiliki 2 atau lebih program pensiun. Dalam hal ini muncul pertanyaan apakah beberapa program ini harus digabungkan dan ditampilkan sebagai satu jumlah dalam laporan posisi keuangan. Dewan berpendapat bahwa secara umum program pensiun tidak perlu digabungkan. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diperbolehkan adalah ketika perusahaan yang pertama memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Yang kedua, bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan basis neto atau merealisasikan surplus pada satu rencana dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan rencana lainnya secara bersamaan. Selanjutnya, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi mengenai program pensiun penting untuk memahami posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Untuk lebih memahami program pensiun, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang pertama, menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan resikonya terkait dengan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah-jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari rencana manfaat pastinya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana rencana manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.